Salam pendidikan. Halo Bapak Ibu tenaga pendidik. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan perpustakaan digital melalui Upsheet. Bagaimana prosesnya? Mari kita mulai. Baik Bapak Ibu tenaga pendidikan, yang pertama kita harus siapkan tentu buku-buku yang akan kita masukkan ke dalam perpustakaan digital milik kita. Nah, di perpustakaan konvensional itu yang menjadi ciri khas itu pasti akan ada selalu rak-rak ya. Jadi ada rak untuk buku bacaan, buku pelajaran sekolah, serta cerpen dan lain-lain. Dan begitu pula dengan saya, semua data buku-buku yang harus kita miliki, kita sudah simpan di dalam Google Drive. Ya, di sini saya sudah ada beberapa contoh buku yang akan saya masukkan ke dalam perpustakaan digital saya. Jadi, ini tergantung dari Bapak dan Ibu ya, ingin masukkan bukunya apa. Untuk contoh pada kesempatan kali ini, di sini akan ada 4 rak dalam perpustakaan digital saya. Yang pertama itu ada buku referensi. Ya, jadi buku referensi mengenai bacaan tambahan, materi ajar tambahan kepada peserta didik saya. Kemudian ada juga buku sekolah elektronik BSE. Ya, di sini contohnya saya masukkan 4 saja. Kemudian ada juga cerpen dan juga ada kamus. Nah, di kamus ini kita akan melakukan dua tahap. Kamus online dan juga kamus offline. Setelah Bapak dan Ibu yakin dengan buku yang akan dimasukkan dalam perpustakaannya, kita ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ialah kita membuat Google Spreadsheet. Adapun jika Bapak Ibu belum yakin dengan bukunya apakah ingin ditambah ataupun dikurangi, tetap akan bisa nanti ya secara berjalan. Datanya tetap masih bisa dirubah dalam baik di spreadsheet ini ataupun nanti di langkah pembuatan perpustakaan digitalnya. Ya, yang pertama di sini sudah ada terbuka Google Spreadsheet-nya ya. Kita ubah nama dulu bagian atas. Ya, saya ingin namanya perpustakaan digital. Perpustakaan. Ya, setelah namanya kita bisa mengeditnya ya. Di sini nama sheet-nya inilah bisa jadi rak ya, rak pertama. Ya, untuk rak pertama saya ganti nama jadi BSC, buku sekolah elektronik ya. Ya, di sini di rak pertama di kolom A1 kita menulis nama, kemudian gambar, kemudian link. Oke. Kita boleh memberikannya warna sebagai penjelas. Warnanya bebas saja. Saya suka warna biru, jadi saya ingin memilih warna biru. Ya, kemudian kita sesuaikan saja spasinya. Bebas. Ya. Setelah itu, ini adalah BSE. Kita bisa duplikat rak-nya. Duplikasikan. Ya, kemudian kita ganti namanya. Menjadi rak kedua tadi ialah buku referensi. Buku referensi. Kemudian kita bisa duplikat lagi rak-nya. Sheet-nya ya. Sheet-nya kita bisa duplikasikan sheet-nya, kita ganti nama cerpen. Kemudian yang keempat kita bisa duplikasikan lagi menjadi ya tadi saya ingin 4 rak dalam perpustakaan digital saya dan yang keempat itu adalah kamus. Oke. Jadi sudah ada 4 sheet ya dalam Google Spreadsheet kita.
Pertama, BSC. Kita silakan Bapak dan Ibu untuk ke buku sekolah elektronik terlebih dahulu. Silakan dibuka filenya. Kemudian di sini ada 4 file atau 4 buku yang ingin saya masukkan dalam perpustakaan digital saya pada rak BSE. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPAS, dan matematika. Semuanya kelas 4. Kita sesuaikan saja. Pertama ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 4. Oke. Kemudian kita masukkan linknya. Link Google Drive ya, pada filenya saja. Kita salin link. Dan juga perlu diperhatikan, selalu ingat kelola aksesnya. Pada bagian kelola aksesnya, di sini siapa saja yang memiliki link. Ya, siapa saja yang memiliki link. Karena sebelumnya jika sebelum diubah hanya dibatasi. Nah, jika dibatasi ini hanya orang yang memiliki akses yang bisa membukanya. Tapi jika kita siapa saja yang memiliki link, maka siapapun yang masuk ke aplikasi perpustakaan digital kita nanti bisa untuk mengaksesnya. Ya, kita salin link. Selesai, kita masukkan ke linknya. Pilih. Ya. Kemudian untuk di kolom gambar ini kita buka tab baru. Kemudian kita tulis buku bahasa Indonesia kelas 4 kurikulum merdeka. Oke. Oke, setelah di sini kita pilih image atau gambar. Oke. Jadi sesuai ini ya buku saya. Ya, di sini ada contoh bukunya. Kita pilih mau sampul yang mana ya. Jadi kalau saya ingin sampul yang pertama saja. Ya. Kemudian kita pilih, tadi di klik kanan ya, Bapak Ibu tenaga pendidik. Di sini kita pilih copy image address ya. Kita salin alamat gambarnya. Setelah itu kita tinggal tempel di bagian sini pada gambar. Oke. Kemudian begitu pula dengan buku-buku berikutnya ya. Tadi sudah ada bahasa Indonesia, selanjutnya ialah bahasa Inggris. Kelas 4 juga, kelas 4. Namanya bebas sesuai Bapak dan Ibu ya, sesuai nama bukunya. Kemudian kita ke Google Drive lagi, bahasa Inggris, kita salin. Ya, salin link. Ingat selalu untuk aksesnya siapa saja yang memiliki link ya, jangan sampai dibatasi. Siapa saja yang memiliki linknya. Kemudian salin link. Kemudian masukkan ke dalam kolom link. Kemudian kita pilih gambarnya, buku bahasa Inggris kelas 4 kurikulum merdeka. Kemudian kita pilih gambarnya yang mana. Oke. Ya, kita pilih yang pertama saja. Kemudian klik kanan tadi ya. Kemudian copy image address, salin alamat gambar. Kemudian kita pastekan ke dalam kolom gambar. Oke, setelah itu kita sesuaikan lagi. Buku keempat dalam rak BSE ialah IPAS kelas 4. Setelah itu kita salin link lagi. Bisa klik ini langsung ya, salin link. Bisa juga dengan mengklik kolom 3 ini, bagikan ya. Ya, kemudian salin link bisa. Kemudian ke perpustakaan digital untuk spreadsheet, kita pastekan lagi. Cari gambarnya. Oke.
Kemudian kita copy image address ya, salin alamat gambar. Kemudian kita pastekan lagi ke bagian gambar. Oke. Kemudian buku terakhir di rak BSC ialah matematika. Kemudian kita salin lagi linknya. Pastikan selalu bahwa siapa saja yang memiliki link. Oke, selesai. Perpustakaan digitalnya, linknya. Oke. Mohon maaf jika ada suara besar. Ada pesawat lewat di atas. Oke. Kita lanjut. Untuk gambarnya silakan Bapak Ibu tenaga pendidik, kita cari lagi di Google buku matematika. Oke. Buku matematika kelas 4. Oke. Saya pastikan sesuai dengan buku Bapak dan Ibu guru yang gunakan ya. Image address. Kemudian kita pastikan lagi. Oke. Kemudian untuk rak BSC sudah cukup, kita pindah ke buku referensi. Ya, silakan sesuaikan saja untuk lebar kolomnya, walaupun tidak disesuaikan tidak masalah, tapi ini untuk eloknya dipandang. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam buku referensi. Buku referensi dalam contoh kali ini saya gunakan 2 saja. Yang pertama itu mengenal hewan dan tumbuhan. Ya. Selalu pastikan untuk linknya siapa saja yang memiliki link. Oke. Kemudian kita masukkan ke bagian link tadi. Kemudian nama filenya ialah mengenal hewan dan tumbuhan. Kemudian di buku kelas 4-nya kita cari buku kelas buku SD ya, karena bisa dipakai semua jenjang. Buku mengenal hewan dan tumbuhan. Oke, sesuaikan dengan di mana kita mengambilnya ya. Buku saya rata-rata bersumber dari direktorat ya, dari Kemendikbud. Kita salin copy image address-nya, kemudian kita pastekan. Kita sesuaikan aja. Kemudian buku kedua ialah permainan tradisional anak Indonesia. Permainan tradisional anak Indonesia. Untuk linknya kita copy lagi, salin link. Ya, ini langkah tadi itu untuk memastikan lagi bahwa bisa dilihat oleh siapa saja yang memiliki link. Ya. Dilihat oleh siapa saja. Kemudian untuk gambarnya buku permainan. Oke, sesuaikan ya. Copy image address, kemudian dipastekan. Oke, rak kedua sudah selesai untuk buku referensi. Kita ke cerpen. Ke rak ketiga, cerpen. Oke. Untuk namanya, buku cerpen yang akan saya pakai, buku yang akan saya masukkan itu ada 2 juga. Yang pertama, Lucky dari Ujung Negeri. Ya. Kemudian kita salin linknya. Oke. Salin link dan pastikan juga ya siapapun yang melihatnya. Ini adalah salah satu icon bahwa siapa saja dapat melihatnya.
Kemudian kita pastekan linknya. Begitu pula dengan gambarnya. Cerpen Lucky dari ujung negeri. Oke. Repositori Kemdikbud ya sumbernya. Buku saya. Oke, copy image address. Kemudian dipastekan ke bagian gambar. Oke. Kemudian buku kedua saya ialah Minuman Nusantara. Oke. Kemudian kita salin link lagi untuk yang keduanya, salin link. Kemudian untuk gambarnya kita cari di Google buku Minuman Nusantara. Oke. Repositori Kemdikbud. Saya akan copy image-nya dari sini. Kemudian kita pastekan untuk rak ketiga kita. Oke, saatnya kita ke rak keempat, kamus. Ya, sesuai yang saya katakan tadi bahwa kita akan mencoba membuat kamus dua versi, ada offline dan juga online-nya. Pertama, namanya ya. Kamus, saya memiliki di sini dua kamus offline, yakni Kamus Makassar ke Bahasa Indonesia dan juga Kamus Bahasa Bugis ke Bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita tulis Makassar Indonesia. Ya, kemudian linknya seperti tadi kita salin linknya. Oke, yang di bawah ya Kamus Makassar Indonesia. Kita salin linknya. Kemudian untuk gambarnya kita cari lagi Kamus Bahasa Makassar Indonesia. Ya, saya pakai ini ya, kamus yang ini. Copy image address, kemudian kita pastekan. Begitu pula dengan kamus Bugis Indonesia. Kita salin linknya. Kemudian kita pilih gambarnya. Ya, saya pilih kamus yang ini ya. Silahkan di copy teman-teman, Bapak Ibu tenaga pendidik. Adapun juga KBBI ya, KBBI online kita bisa masukkan. Nah, inilah tulis KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita sini ya, KBBI. Add page ya, kita tambah add tab ya, kita tambahkan tabnya KBBI web. Ya, setelah masuk ke sini kita tunggu. Ya, kita salin URL-nya ya atau alamatnya. Kemudian kita pastekan. Serta untuk logonya. Untuk gambarnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, saya pilih yang ini ya. Copy image address. Oke. Kita masukkan ke dalam gambar. Oke, selanjutnya yang tak kalah penting karena siswa kita tadi juga belajar mata pelajaran muatan pelajaran bahasa Inggris, maka penting juga kita masukkan Google Translate ya. Google Translate.
sehingga siswa tidak bolak-balik lagi dari handphonenya ke Google Translate. Jadi bisa terakses secara instan ya ke dalamnya. Kemudian kita di sini ialah Google Translate. Kita cari di Google. Tentu kita tak asing lagi ya dengan pencarian di Google. Oke. Ini bukan alamat di atasnya ya, karena alamat ini untuk menampilkan laman yang ada di yang tertampil sekarang. Tapi kita masuk dulu ke websitenya ya. translate.google.com. Oke, dari Inggris ke Indonesia, ataupun Indonesia ke Inggris, ataupun dari banyak bahasa di dunia. Itulah Google Translate yang dapat membantu. Ya, kita salin linknya atau URL-nya ya, alamatnya kita salin. Kemudian kita tempelkan ke dalam Google Spreadsheet kita. Oke, setelah tertempel, tak lupa gambarnya juga kita masukkan. Google Translate. Ya, ini adalah logonya ya. Kita bisa pakai ini, copy image address, salin alamat gambar jika berbahasa Indonesia. Oke. Jadi selesailah untuk spreadsheet kita ya. Spreadsheet kita dari beberapa buku yang akan kita masukkan ke dalam perpustakaan digital kita. Kemudian kita ke langkah berikutnya, kita masuk ke aplikasinya. Ya, tentu tak asing lagi, AppSheet. Ya, kita tinggal tab baru, mengetikkan AppSheet. Kemudian kita arahkan ke halaman pertama beranda ini ya. Kemudian kita pilih ini, AppSheet, Google AppSheet. Ya. Kita tunggu. Kecepatannya tergantung dari kemampuan ya laptop Bapak Ibu tenaga pendidik. Kemudian kita pilih masuk. Karena kebetulan saya memakai aplikasi perekam, jadi sehingga mungkin agak sedikit terlambat dan juga agak akan sedikit blur ya nantinya, tapi semoga akan jelas. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan awalnya ini ya. Ya, kemudian kita silahkan create ya, membuat. Apa yang kita buat? Aplikasi. Mulai dengan memasukkan data ya, data yang kita masukkan. Nah, gitu, app name, nama aplikasinya. Jadi saya ingin namanya adalah perpustakaan digital. Oke. Kategorinya silahkan menyesuaikan. Tentu kita akan pilih education and training, atau jika bahasa Indonesia-nya adalah pendidikan dan pelatihan. Bisa juga memilih other ya, tapi untuk contoh kali ini kita memilih education and training. Choose your data. Oke, silakan kita pilih ini ya, Google Sheet yang ada di akun masing-masing kita. Saya memilih ini, kemudian kita perlu ingat di mana kita simpan tadi Google Spreadsheet-nya dalam Google Drive kita. Ya, silakan. Ya, ini dia. Kita tinggal pilih dan akan diarahkan untuk tampilan pada AppSheet atau aplikasinya. Oke, kita tunggu. Sekali lagi kecepatannya tergantung dari kemampuan device masing-masing milik kita ya. Oke, karena kebetulan saya juga sedang merekam layar sehingga agak terlambat. Oke. Nah, jadi di sebelah kanan inilah tampilannya jika menggunakan mobile ya atau ponsel. Ada juga ketika tablet, tampilannya seperti tablet ada. Kemudian di sini di sebelah kiri ada menu-menunya.
Ada beberapa menunya, pengaturan, data, dan penampilannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada dua menu paling penting. Ada data dan ada view. Ya, ada aux-nya. Ya, dua data penting ini apa yang membedakannya ya? Jadi pada data ini adalah isi-isi dari perpustakaan digital kita. Sedangkan untuk aux atau view ini adalah gaya-gayanya nanti ya. Ya, supaya terlihat lebih nyaman untuk dilihat, dimainkan ataupun digunakan. Ya. Di sini ada tampilannya, inilah tampilan tablet tadi. Kemudian kita gunakan tampilan mobile. Ya. Jadi akan otomatis masuk ya. Akan otomatis masuk, tapi hanya ada satu sheet yang masuk. Nanti kita belajar bagaimana cara menambahkannya ya. Kemudian untuk BSE-nya kita pilih pertama table setting. Ya, ini adalah tabelnya ya. Jadi hanya bisa dilihat saja. Kita lihat, kita perhatikan ya terlebih dahulu. Di sini masih ada tombol tambah. Jadi jika peserta didik melihatnya atau menggunakan aplikasi ini, dia akan bisa menambahkannya itu. Tapi jika kita ya, jika hanya read only saja, hanya bisa menambah. Jika read only berarti hanya bisa membacanya ya. Peserta didik tidak dapat menghapus, menambahkan ataupun mengupdate datanya. Ya, kita pilih dan selesai. Namanya udah betul ya, teks. Namanya sudah betul teks. Kemudian pada gambar, nah pada gambarnya tentu kita ingin gambar image. Ya, linknya URL sudah betul. Kemudian kita tambahkan datanya ya. Kita pilih ini, add new data. Di sini sudah disediakan rak-rak tadi ya, sheet-sheet setelahnya dalam Google Spreadsheet kita. Ada buku referensi, silahkan. Read, ingat ya, selalu read only saja. Ya, supaya siapapun yang membukanya, selain kita, tidak bisa mengeditnya, hanya bisa membaca. Tidak bisa menghapus bukunya, tidak bisa menambahkan buku ke dalamnya. Oke, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Add this table. Oke, kita tambahkan. Oke, ingat selalu untuk nama sudah tepat ya teks, sedangkan gambar, image juga sudah betul, itu untuk BSE, sedangkan untuk buku referensi, ya namanya udah betul teks, gambarnya tentu apa tadi? Ya image ya, image. Kemudian linknya URL udah betul. Ini bisa terrefresh otomatis. Ataupun bisa kita yang refresh editkan. Nah, di sini sudah ada dua menu di bawahnya ya. Kita tambahkan lagi cerpen read only saja ya, ingat, selalu ingat read only, kemudian add this table, ya, kita tambahkan tabel ini. Ya, kita tunggu untuk cerpen seperti BSE dan buku referensi tadi, bahwa untuk nama teks sudah betul, gambar ya image, kita ubah menjadi image ya. Image. Oke. Kemudian setelah diubah menjadi image, link URL udah tepat. Kemudian kita tambahkan lagi tabelnya, ya kamus, yang terakhir kamus ya, dan ingat read only. Oke, tambahkan tabel ini. Kita tunggu. Oke, sudah ada 4 tabel ya dalam aplikasi kita, sudah ada rak ya, sudah ada 4 rak dalam aplikasi digital kita. Kita tunggu sementara loading. Kita sesuaikan tadi untuk kamus.
Ya, gambarnya kita pilih image di sini untuk tipenya ya. Nama teks udah tepat, gambar image, link URL udah tepat. Tapi jika dipertanyakan, jika dilihat di sini kok cuma ada 2 raknya, sedangkan kita masukkan 4. Oke, kita bisa ya mengeditnya pada bagian aux-nya ini ya, pada bagian view. Jadi dari dasar navigasi dasarnya di sini kan masih 2, jadi kita bisa tambahkan ya. Kita bisa tambahkan ya create new view. Kemudian kita pilih ya di sini view name namanya, di sini sudah tertambah ya view name. Kita pilih namanya cerpen ya. Cerpen. Kemudian untuk data ini tentu kita masukkan data cerpen. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi create new view ya. Kita tambahkan navigasinya. Kemudian nama navigasi yang keempat kita adalah kamus ya. Kamus. Oke. Kamus untuk data ini tentu kita masukkan dalam data-data dari kamusnya. Kamus. Oke. Oke, sudah ada. Tapi tampilannya masih terlalu monoton ya, seperti blok-blok. Kita bisa loh mengubahnya seperti ini. List seperti ini, ini namanya bentuk car ya. View tipenya seperti bentuk car. Jadi kita pilih, di sini ada deck ya. Tapi saya pribadi lebih suka tampilannya galeri. Ya. Oke, galeri. Dan untuk ukurannya kita bisa pilih ada medium, large ya jika ingin tampilannya besar, ataukah jika banyak isinya kita bisa pilih ini kecil ya. Kita pilih medium atau small aja untuk ukurannya pas dipandang mata menurut saya. Oke, begitu juga dengan yang lainnya. Kamusnya ini dia posisinya sebelah kanan ya, di sini di aplikasi kita nanti, tapi saya ingin menjadi posisi terakhir sekali untuk kamus. Oke, kamusnya sudah paling sebelah kanan. Untuk BSE kita lihat, kita edit juga BSE. Saya juga ingin agar tampilannya seperti galeri. Ya, galeri sudah oke, tepat. Kemudian medium aja tampilannya. Bisa large, bisa kecil ya. Kecil tadi jika buku BS ya, buku sekolah elektroniknya banyak ya kita masukkan, tapi saya 4 saja pada contoh ini, jadi eloknya saya tulis 4 saja. Masukkan 4 saja. Begitu pula dengan cerpen. Ya, saya ingin mengedit cerpen sehingga bentuknya atau view-nya galeri juga. Ukurannya juga medium. Ya, menengah. Oke. Untuk BSE ya, buku sekolah elektronik ini ya, kita perhatikan ini ikonnya kita bisa ganti. Ya. Di sini ada banyak icon bisa kita gunakan, ada bentuk bintang, ada bentuk lampu dan banyak bentuk lainnya. Ya, itu ada untuk cerpen. Sedangkan untuk BSE saya ingin ikonnya diganti juga menjadi buku ya. Kita bisa sini buku. Ya, silakan pilih, ada banyak jenis bukunya. Oke, saya pilih ini. Sedangkan untuk buku referensi, saya ingin mengubahnya menjadi buku ini. Logonya ini. Oh, tidak, itu biasa tadi ya. Jadi, biasa tadi bukunya ini. Sesuaikan saja sesuai dengan keinginan, kreativitas dari Bapak Ibu tenaga pendidik. Kemudian untuk buku referensi, saya ingin logonya ya. Display. Ya, displaynya saya ingin buku juga. Buku. Book.
Saya ingin bukunya yang seperti ini. Oke, good. Kemudian buku referensinya bentuknya galeri juga, sesuai keinginan masing-masing. Kemudian kita pilih kamusnya. Ya, kamus. Untuk kamus tampilannya kamus tampilannya oke, sudah seperti galeri. Ukurannya small, displaynya saya ingin terang ya, saya ingin logonya translate. Oke, mantap, sudah. Jadi secara garis besar gambarannya sudah bisa kita gunakan ya. Kita bisa lihat tampilan dari ini aplikasi kita nanti. Kemudian banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Pada kesempatan kali ini kita gunakan pengaturan secara umum dan sesuai dengan keinginan-keinginan kita tentunya. Sedangkan saat kita ingin gunakan, kita bisa gunakan share, kontribusi, kita bisa tambahkan siapa-siapa yang melihat ataupun bisa menggunakan aplikasi yang kita buat ini. Jika peserta didik kita berjumlah 32 dan ingin memasukkannya ke dalam mobilenya, kita bisa gunakan mobilenya. Peserta didik terlebih dahulu menginstal Upsheet, aplikasi Upsheet ke dalam aplikasi Upsheet ke dalam mobilenya, handphonenya. Kita bisa tambahkan di sini bagian email. Oke. Itulah tadi proses pembuatan perpustakaan digital melalui Upsheet. Bagaimana Bapak Ibu tenaga pendidik? Mudah bukan? Mari kita terapkan dan membuat pendidikan Indonesia selangkah lebih maju. Sampai di sini dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Maju pendidikan Indonesia. Salam pendidikan.